Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tapi memang ini kenyataannya. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Moon. Kartu kedua. Di sini ada Princess of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Five of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan. Perubahan yang baik mulai datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Mulai ada kemajuan, peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan orang-orang, pihak-pihak yang sangat positif dan tepat. Sehingga akan ada kebahagiaan dan kenyamanan nantinya untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Karena selama ini kamu memang telah menanti keadaan tersebut. Yang mungkin selama ini kamu memang sudah memperjuangkan, sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikan yang terbaik. Tetapi justru beberapa waktu lalu kehidupanmu berjalan lamban, atau bahkan mundur, atau bahkan banyak kegagalan. Dikarenakan setelah kamu analisa, setelah kamu selidiki, ternyata memang ada ketidakwajaran. Ada perlakuan, ada perbuatan-perbuatan yang tak wajar yang dilakukan oleh pihak-pihak, lingkungan, orang-orang yang ada pada kegiatanmu. Di saat kamu berikan yang terbaik, lakukan sebaik mungkin, justru mereka berleha-leha, malas-malasan, atau beberapa di antaranya ada yang manipulatif, ada yang memanfaatkan keadaan, atau banyaknya kebohongan. Sehingga hal inilah yang membuat beberapa waktu lalu keadaan di dalam kehidupanmu semakin lama semakin menurun. Nah, tetapi memang kamu mampu menerima, mencoba memahami kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kenapa mereka harus curang, harus manipulatif, harus memanfaatkan kerja keras orang lain. Dan dari situlah kamu mengerti dan sadar ternyata mereka begitu, mungkin ada alasannya. Jadi kamu coba pahami dan menerima. Kamu coba memaafkan mereka. Tetapi ke depannya tentunya kamu nggak ingin lagi berada di situasi yang sama. Berada di lingkungan yang sama. Berkegiatan bersama orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Tetapi apa mau dikata, inilah kenyataannya. Inilah yang harus kamu terima. Inilah yang harus kamu syukuri yang terjadi atas hidupmu. Nah, di saat kamu menerima itu semua,
memaafkan mereka dan mulai mencari lingkungan yang tepat, menemukan orang-orang baru, membangun kembali bisnis, usaha, kegiatan, tentunya jauh dari orang-orang yang toksik. Karena kamu sedikit banyak sudah mulai mengetahui dan memahami bagaimana cara menganalisa karakteristik seseorang. Jadi memang kemunduranmu, kegagalanmu di masa lalu, perbuatan-perbuatan yang gak benar, yang gak wajar yang mereka lakukan di masa lalu, ada pelajaran berharga yang kamu dapatkan. Nah, dengan begitu, makanya mulai ada perubahan, mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan, dan kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang tepat. Ini karena kamu benar-benar mau menerima kenyataan, mau bersyukur atas apa yang kamu dapati, serta mau memaafkan keadaan yang lalu, memaafkan orang-orang. Karena kamu sadar inilah kenyataannya. Inilah keadaan yang memang ditakdirkan untuk hidupmu. Apa gunanya kita berlarut-larut? Apa gunanya kita berlama-lama di dalam kekecewaan, di dalam kesedihan? Makanya kamu mulai menatap ke depan, melangkah maju kembali, melompat lagi lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan tentunya jauh dari perbuatan, dari orang-orang, dari lingkungan-lingkungan yang selalu melakukan hal-hal yang tidak wajar. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Moon. Nah, ini menggambarkan ada rasa emosional yang kuat. Ya, kamu merasa benar-benar mungkin inilah saatnya, mungkin inilah momentumnya kamu untuk bangkit, kamu untuk bergerak maju kembali, karena kamu sudah ketahui nih di mana kekurangannya, di mana kebobrokannya, di mana kesalahannya, kok kenapa kegiatanmu nggak maju-maju. Ternyata lingkungannya salah, orang-orangnya nggak tepat. Makanya kamu mulai memiliki ambisi untuk benar-benar bisa melangkah lebih maju, melompat lebih tinggi dengan cara membangun, menata, ya, berkegiatan bersama orang-orang yang positif. Ya, ambisi di sini bukan ambisius ya. Kamu tidak menghalalkan segala cara, tidak menari di atas penderitaan orang lain. Nah, dengan pemikiran yang positif, dengan sisi emosional yang kuat saat ini, kamu menjadi semakin termotivasi, semakin optimis untuk benar-benar bisa melangkah maju, melupakan keadaan yang lalu, memaafkan apapun yang telah terjadi, dan tentunya dengan tatapan tajam ke depan dan tanpa menoleh ke belakang, maka masa depanmu tentunya akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Princess of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah sikap yang energik, sikap yang penuh semangat. Ya, mungkin di masa lalu semangatmu ya nggak berarti apa-apa. Optimismemu ya mungkin hanya sampai di dirimu saja, sedangkan lingkunganmu, ya, teamworkmu tidak mendukung, tidak support. Di saat kamu mati-matian bekerja, berikan yang terbaik, justru mereka melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ya, nggak disiplin, nggak jujur, nggak tanggung jawab. Makanya kegiatannya mundur. Nah, kali ini berbeda. Di saat kamu dipertemukan dengan lingkungan yang tepat, di saat ada kegiatan, pekerjaan, bisnis yang kamu bangun baru-baru ini menunjukkan kemajuannya, makanya kamu semakin bersemangat, semakin energik dan semakin optimis untuk benar-benar bisa mengarahkan kehidupanmu lebih baik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, benar kan? Ini kebijaksanaan. Kamu mulai memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tidak lagi sempit pemikirannya, tidak lagi kerdil pola pandangnya. Ya, pandanganmu sangat luas, sangat terbuka dan sangat positif saat ini. Ditambah kamu orang yang benar-benar selalu
mengedepankan logika, ya, selalu objektif, selalu logis begitu ya. Makanya kamu benar-benar bisa menganalisa, memutuskan hal-hal yang penting untuk hidupmu dengan sangat tepat. Yang nggak benar kamu jauhi, ya. Yang positif, yang benar ya tentunya kamu dekati. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, benar kan? Jadi yang dulunya selalu ada saja kekalahan, kegagalan, kekecewaan, tiba-tiba berganti, berbalik menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah kemajuan, menjadi sebuah kemudahan untuk kamu benar-benar bisa melangkah maju, berbuat yang terbaik. Yang dulunya situasinya tidak baik-baik saja, situasinya nggak nyaman, kamu selalu terjepit begitu ya. Berganti situasinya dengan situasi yang lebih nyaman, yang lebih baik, yang lebih bisa kamu kendalikan. Dan hal ini sangat penting untuk kamu benar-benar bisa menyusun strategi, menyusun langkah-langkah terbaik untuk menemukan berbagai macam peluang, berbagai macam kesempatan baik untuk kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, jadi akan ada rasa bahagia, rasa senang, rasa lega, rasa nyaman yang kamu rasakan saat ini. Kenapa? Ya, karena kamu sudah dijauhkan dari orang-orang yang toksik, sudah jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, ya, baik yang kamu lakukan ataupun yang orang-orang lakukan. Kamu mulai dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang tepat, orang-orang yang saling support, yang saling dukung. Dan tentunya, ya, di saat kamu mampu memberi kebahagiaan, mempersembahkan keberlimpahan untuk hidup yang layak bagi orang-orang yang kamu sayangi, tentunya kamu akan semakin happy, bahagia, lega atas apa yang terjadi untuk hidupmu kembali. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, benar kan? Sepertinya kebahagiaan yang kamu rasakan, yang hadir di dalam hidupmu kali ini, tentunya akan kekal, akan berkesinambungan, ya. Akan ada situasi yang semakin hari semakin menyenangkan, membahagiakan. Kenapa? Karena kamu benar-benar mampu bersyukur, mampu berterima kasih, mampu berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan untuk siapapun. Dengan kita berbagi kebahagiaan, maka keberkahan tentu akan selalu datang menyinari kehidupan kita. Makanya di sini juga tergambar alam semesta sepertinya juga ikut berbahagia atas apa yang terjadi di dalam hidupmu kali ini. Oke, jadi mungkin inilah cara semesta untuk membuatmu lebih baik, lebih tegar, lebih kuat, serta lebih mampu berdiri tegak di atas kakimu sendiri dan lebih mampu menganalisa mana yang baik dan mana yang buruk untuk hidupmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu terus melangkah maju, terus berbuat baik, terus menjadi versi terbaikmu. Meskipun keadaanmu, situasimu belum memungkinkan untuk kamu meraih setiap kebahagiaan dan kesuksesan karena begitu banyak perbuatan, perlakuan yang sangat tidak wajar yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu, yang ada di lingkunganmu. Tetapi itulah kenyataannya. Pertanyaannya bagaimana caranya kita bangkit dan keluar dari keadaan tersebut, dan bagaimana kita tetap tegak berdiri dengan keyakinan, dengan dedikasi, dengan semangat. Tentunya kita akan mampu balikan keadaan menjadi lebih baik. Dan seketika itu kamu akan raih kesuksesan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan kembali untuk hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.